warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Oke, tetap semangat ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk pagi hari ini. Saya akan menyampaikan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai bukti aksi nyata pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Kira-kira budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah kita nggak sih? Perlu, oke. Karena kalau budaya positif itu sudah kita terapkan di sekolah kita dan berjalan dengan setiap hari tanpa paksaan, nantinya akan menjadi habit atau suatu kebiasaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lia Solihatul Amalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 8 Semarang dari kota Semarang. Untuk memenuhi syarat pada pendidikan guru penggerak modul 1.4. Nah, pada budaya positif ini akan kita bagi secara lingkupnya, itu ada 8 cakupan. Di antaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Menurut kami dari diskusi kami di ruang kolaborasi minggu kemarin, materi 1.4 ini tentang budaya positif ini malah tepat. Karena apa? Di tanggal 17 nanti kita sudah mulai masuk kelas, masuk pelajaran hari pertama. Biasanya di hari pertama itu kan tidak langsung pada materi, melainkan kita bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai referensi atau tambahan untuk kita ke depannya ke arah yang lebih baik. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan dosa besar kita sebagai seorang guru mungkin. Nah, untuk ke depannya mungkin bisa step by step kita akan berubah menjadi lebih baik gitu ya. Untuk yang pertama, materi pertama adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Di kurikulum Merdeka sudah tidak asing bahwa ada profil pelajar Pancasila, bahkan ada lagunya. Mungkin sudah hafal semua aja yang ada. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan dengan prinsip berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini kan kita menggabungkan dari beberapa keragaman, bukan kita menjadikan satu, tapi kita yang berinovasi untuk sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang dengan karakter siswa yang berbeda-beda tersebut. Nah, kebutuhannya itu berdasarkan tahap perkembangannya. Kalau sekarang ini yang terkenal yang kita pakai itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia hingga sampai nanti kreatif. Untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Seakan-akan ketika kita mengajar itu guru itu mengontrol murid. Murid itu ya kamu bonekaku, kamu manut sama aku. Seakan-akan tuh seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Ketika kita memarahi murid kita, mungkin tujuan kita biar dia menjadi lebih baik, tapi kan ada cacat atau kekurangan secara mentalnya, mungkin dia merasa wah aku dimarahin terus males nih, bisa jadi akan timbul seperti itu mungkin. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, bisa jadi itu nanti akan berefek dia memiliki dendam pribadi terhadap kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini nih yang sering kita pakai, manuto be omonganku, seakan-akan kan kita sering seperti itu. Aku kilas pernah mengalami seperti itu sementara kamu belum. Tetapi kan kita di zaman yang berbeda, mungkin dengan lingkup yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Nah, kita harus menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya kalau realitas kebutuhan kita itu sama, misalkan, padahal kebutuhan kita berbeda. Mungkin antara orang satu dengan orang yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda, karena kebutuhan dasarnya berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal bisa jadi gambarannya itu berbeda dalam melihat suatu sudut pandang atau objek tertentu.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. It's so impossible, gak bisa. Mungkin kita berpandangan kalau ini benar, bisa jadi yang lain itu pandangannya berbeda, gak tepat itu tuh, yang benar tuh kayak gini. Nah, gimana caranya biar kita bisa menyatukan bahwa dari beberapa sudut pandang yang berbeda kita bisa melangkah bersama dengan visi yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya kita belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seringkali kita itu memberikan reward yang terkadang itu berlebihan, sehingga nantinya akan muncul kecemburuan sosial antara siswa satu dengan yang lain. Mungkin tujuannya nanti akan berbeda, dia itu hanya untuk saingan saja, bukan secara konteks yang lebih intim lagi. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu munculnya dari dalam, bukan dari luar. Nanti akan kita bahas mengenai keyakinan dan peraturan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Untuk yang kita pakai sekarang ini sebenarnya masih banyak lagi untuk nilai-nilai kebajikan, tidak hanya berpaku pada profil pelajar Pancasila. Masih banyak lagi. Nah, itu bisa kita ambil, bisa kita combine sehingga saling melengkapi. Nah, sementara yang kita pakai di kurikulum kita ini adalah profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari yang PYP, Primary Years Program, di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. And then from the keterampilan hidup life skill, di antaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini bisa kita pakai. Mungkin bisa ngambil dari yang profil pelajar Pancasila, atau yang PYP, atau yang life skill, itu bisa. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang cara kita untuk mengetahui itu melalui pendampingan individu atau pendekatan secara individu. Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalkan murid kita nih caper, misalkan sering rame caper, cari perhatian kita atau teman-temannya, mungkin ada satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, yakni misalkan di rumah orang tuanya sibuk, nggak bisa ngasih perhatian sehingga nyarinya di sekolah dengan orang lain. Bisa jadi mungkin ketika ada siswa kita yang ketika temannya punya jajan, dia tuh asal comot-comot aja tanpa izin. Mungkin dia belum pernah merasakan makanan yang seenak itu. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Di antaranya adalah yang bertahan hidup. Bertahan hidup di antaranya adalah mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, di antaranya itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok atau ikut circle yang sekarang lebih tren seperti itu. Lo circle gue, lo bukan circle gue, seperti itu. Jadi dia ada rasa untuk diterima seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Mungkin ada siswa kita yang memiliki, aku pokoknya pengen jadi pemimpin, aku pokoknya pengen jadi ketua geng. Mungkin seperti itu tuh ada rasa-rasa seperti itu. Nah, itu salah satu dari kebutuhan dasar dia.
Kemudian untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Mungkin anak-anak kita kalau di kelas, ya nggak cuma anak-anak kita lah, kita sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan dasar itu juga kita nyari-nyari kan gitu. Di antaranya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau di antara salah satu kebutuhan dasar tersebut itu tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan dia akan keluar dari koridor atau aturan yang telah ditentukan, memiliki dampak tersendiri nantinya. Nah, sikap kita bagaimana cara menyikapinya? Ya, kita harus cari, kita korek background yang mendasari dia bersikap seperti itu. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua, ada yang intrinsik dan ada ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. For example, misalkan nih, siswa, saya harus pakai sepatu hitam nih meskipun saya nggak suka. Biar apa? Saya males hubungan sama BK misalkan. Saya males nanti dihukum. Jadi pola pikirnya hanya sebatas itu saja, bukan ke arah yang lebih global lagi. Misalkan lagi juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal siswa kita rajin ngerjain tugas, kemudian cari perhatian ke guru, Bu, saya ini udah ngerjain semua loh Bu, dari yang sebelum dijelaskan saya udah jelasin, udah ngerjain misalkan. Mungkin tujuannya bukan untuk pengembangan diri, tetapi hanya untuk sebatas, wah kamu hebat ya. Mungkin hanya butuh pengakuan atau reward yang seperti itu saja, mungkin. Nah, kalau udah dalam level tertinggi atau kasta yang paling tinggi, itu adalah motivasi yang munculnya dari diri sendiri, dari dalam, intrinsik. Gak ada pengaruh luar mengenai hukuman, reward atau apaan, udah gak peduli. Intinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya mereka kepo. Kalau aku gini mesti kayak gini-gini lah, aku harus lebih baik nih. Nah, ada motivasi tersendiri seperti itu. Kalau sudah begitu berarti pikirannya sudah mulai berkembang. Nah, ada di posisi manakah kita untuk saat ini? Ya mungkin ini bisa buat refleksi kita sendiri sebagai bapak ibu. Kok kayaknya nggak fair kalau kita hanya ngejudge murid kita seperti itu. Kita juga harus berkaca juga lah untuk perbaikan kita ke arah yang lebih baik nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang sering kita gunakan di sekolah kita ini, atau pada murid-murid kita, atau mungkin pada anak kita di rumah. Nah, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu memiliki perbedaan. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menentukan arah selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Tetapi kalau konsekuensi itu terencana, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, itu konsekuensi. Nah, sikap guru itu selalu memonitor murid, ngawasin terus kayak gitu. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau kita menggunakan restitusi sebagai tindakan ketika ada masalah terhadap murid kita, kita itu tidak langsung kamu salah, kamu harus seperti ini. Tetapi kita menggiring opini atau menggiring pemikiran mereka agar menemukan kesalahannya itu yang bagian apa dan cara penyelesaian menurut mereka yang efektif itu seperti apa. Sehingga nantinya kita bisa menuntun kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada di posisi manakah kita kira-kira? Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, ataukah pemantau, ataukah manajer? Nah, ini perlu kita raba pada diri kita, yang sering kita pakai itu yang mana. Nah, untuk posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai studi kasus, misalkan nih siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum, maka kalimat yang akan keluar dari kita itu adalah kamu nggak pakai atribut, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Jadi kita tidak melibatkan murid untuk sadar diri mengenai kesalahannya, tapi langsung jadi.
Nah, beda lagi kalau kita menempatkan posisi kontrol kita itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kalimatnya yang akan muncul itu kira-kira gini. Kan ibu udah bilang, bolak-balik kuliah udah bilang misalkan, kok kamu masih aja ngecewain sih, kapan toh kamu berubahnya? Itu pembuat rasa bersalah. Jadi dia terus mikir, iya ya, aku udah ngecewain. Nah, itu nanti sisi negatifnya, dia tuh merasa paling bersalah sendiri. Mungkin ada sisi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Biasanya, guys, Bu Yojo ngono. Biasanya yang kayak teman-teman tuh lebih friendly seperti itu kan. Nah, kemudian lain kali jangan seperti ini lagi ya. Mungkin untuk imbasnya positifnya kepada siswa itu adalah siswa lebih nyaman untuk bercerita dengan kita, lebih dekat dengan kita. Tapi sisi negatifnya nanti juga akan muncul. Mungkin dia akan lebih Allah gak kuliah aman, santai orangnya, mesti langsung ban. Nanti akan muncul seperti itu juga. Terus kira-kira nanti posisi yang tepat yang mana ya? Oke. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Nah, kalimat yang muncul diantaranya adalah kayak gini. Kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atribut, pasang, ketemu saya cek. Itu sebagai monitor. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer dia itu menuntun. Kamu tahu tuh salahmu apa kira-kira? Ya tahu misalkan. Terus caramu memperbaiki gimana? Jadi nanti akan muncul solusi atau alternatif yang akan dimunculkan dari siswa tersebut. Nah, disarankan kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tetapi terkadang dengan cara seperti itu murid itu masih belum nalar. Nah, mungkin bisa jadi alternatif kita sebagai step by step. Mungkin dari pemarah sebagai penghukum misalkan. Terus kemudian nantinya sebagai pemberi rasa bersalah dan selanjutnya sampai ke level yang manajer. Kalau memang sudah bisa diterapkan pada level yang posisi kontrol manajer, keren sekali. Selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol. Sekarang kira-kira kalau ada kalimat seperti ini, posisi kontrol kita itu sebagai yang apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Di antara 5 posisi kontrol itu, kita maksudnya yang mana kalau pakai kalimat tadi? Saya kecewa sekali dengan Anda. Kira-kira posisi yang tepat itu yang mana? Apakah penghukum? Ataukah memberi rasa bersalah? Ataukah pemantau? Ataukah teman? Ataukah yang manajer? Kira-kira yang mana? Pemberi rasa bersalah. Oke, selanjutnya yaitu kalau misalkan dengan kalimat ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi kita yang mana? Yang manajer. Oke. Selanjutnya kalau misalkan ada dengan mengeluarkan kalimat yang gini, kamu tidak pernah mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti posisi kita sebagai yang apa? Penghukum. Oke, nah jadi kita bisa mengeplotkan sendiri deh nanti untuk ke depannya. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Seperti yang kita ketahui kalau sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan bikin kesepakatan kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kok namanya nggak keyakinan? Kan gitu. Nah, kalau peraturan bisa kita lihat, peraturan itu kan sifatnya ekstrinsik. Jadi tidak melibatkan siswa untuk membuat aturan-aturan tersebut sehingga nantinya itu mereka akan lebih gampang untuk melanggar. Kan sering dong kita melihat siswa kita atau kita mungkin datangnya terlambat, kemudian atribut yang dipakai tidak lengkap, mungkin seperti itu. Karena apa? Itu hanya sebatas aturan tertulis saja. Motivasinya tidak dari diri kita. Nah, beda kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang itu muncul dari diri kita. Keyakinan kelas itu lebih simpel. Misalkan kayak tanggung jawab. Tanggung jawab lebih detailnya apa? Misalkan di kelas seperti apa tanggung jawabnya. Nanti bisa kita komunikasikan dengan siswa ketika dia melanggar atau menyalahi aturan yang telah berlaku. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tahapan atau pembentukan keyakinan kelas. Misal di sini adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, bukan dalam pernyataan negatif. Kalau negatif kan gini,
tidak boleh mencontek, itu negatif. Kalau positif kan berarti mengerjakan sendiri. Nah, itu kan positif. Jadi kita olah alih kalimatnya sehingga tidak muncul yang kalimat negatif tersebut. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif, oke, sedikit saja dan mudah diingat. Nah, kadang kan kita bikin peraturan panjang banget sampai lupa. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita memperhatikan pendapat mereka atau pemikiran dari mereka kiranya yang tepat nanti untuk diterapkan secara bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini gabungan dari sebagai posisi kontrol kita kalau menempati sebagai posisi manajer. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di antara alurnya itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menyanyikan keyakinan. Untuk penjabarannya di sini adalah untuk yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi sebelum kita ngejudge atau menggiring ke kesalahan yang dibuat, kita juga udah memberikan penguatan terlebih dahulu. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Nanti kan secara otomatis kita udah masuk ke bawah sadar mereka. Kemudian di antara yang selanjutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya di antaranya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Coba deh kamu ceritakan. Dari cerita itu kan nanti kita bisa mendapatkan perspektif. Mungkin kalau permasalahannya dengan banyak siswa, kita nanti bisa panggil satu persatu sehingga mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira permasalahannya apa. Nah, dari situ mereka juga digiring untuk melakukan sikap yang jujur. Mereka mau terbuka dengan apa yang benar-benar terjadi. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu misalkan kamu masih ingat toh keyakinan kelas yang kita buat misalkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa atau yang sebenarnya atau kamu sampai seperti ini. Nah, itu bisa kita tanyakan juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi untuk selanjutnya ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.